Sahabat-sahabat Kristus, salam jumpa dalam acara Sabtu, Sarapan Bersama Tuhan. Adapun menu sarapan hari ini diambil dari Markus pasal 10 ayat 13 sampai 16. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Hari-hari belakangan ini vaksinasi untuk anak-anak kecil telah dan sedang dilakukan oleh pemerintah demi melindungi mereka terhadap ancaman virus corona. Tentu hal ini merupakan berita menggembirakan, bukan hanya bagi para orang tua mereka, tetapi juga bagi sekolah minggu. Karena dengan adanya vaksinasi, maka para orang tua tidak perlu lagi merasa ragu atau khawatir untuk melepas anak-anaknya hadir di kelas-kelas sekolah minggu secara tatap muka. Seperti yang kita ketahui, sudah 2 tahun lebih anak-anak kecil absen secara tatap muka dari kelas-kelas sekolah minggu di berbagai gereja. Padahal hal itu sangat diperlukan oleh anak-anak kecil tersebut untuk berinteraksi secara sosial dengan para teman sebayanya maupun untuk bertumbuh secara rohani. Oleh karena itulah dibukanya kembali kelas-kelas sekolah minggu secara tatap muka seperti ibadah umum layak kita syukuri. Tentu saja semua aktivitas sekolah minggu itu tetap harus mengikuti aturan sesuai protokol kesehatan yang dicanangkan oleh pemerintah. Sahabat-sahabat Kristus, sekolah minggu itu sangat penting. Tidak bisa dibayangkan apa jadinya apabila gereja tanpa sekolah minggu. Mungkin saja gereja akan kehilangan salah satu hal yang paling utama dan menentukan bagi tumbuh kembangnya sebagai jemaat Tuhan. Ya, memang betul. Sekolah minggu memang penting karena melaluinya lah anak-anak yang masih kecil diundang untuk datang kepada Tuhan Yesus Kristus dan mengenal serta percaya kepadanya. Ingatlah selalu sabda Tuhan Yesus Kristus. Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Markus pasal 10 ayat 14. Jangan menghalang-halangi mereka. Biarkan anak-anak itu datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Biarkan Tuhan Yesus Kristus memeluk anak-anak kecil itu dan meletakkan tangannya atas mereka dan memberkati mereka. Biarkan. Sekolah minggu memang penting. Dan oleh karena itu peran penting Robert Raikes yang membidani lahirnya sekolah minggu tidak boleh dilupakan. Siapakah Robert Raikes itu? Robert Raikes adalah seorang pengusaha percetakan dan penerbitan Gloucester Journal yang lahir dari keluarga kaya yang terhormat dan terkenal di Inggris pada tanggal 14 September 1735 di Gloucester. Pada tahun 1780, di tengah hiruk pikuknya kemiskinan akibat revolusi industri yang ternyata juga berdampak buruk terhadap dunia pendidikan, Robert Raikes mempunyai ide cemerlang untuk mengatasi berbagai masalah kenakalan dari anak-anak yang tidak berpendidikan karena kemiskinan yang menjerat orang tua mereka. Ia memutuskan untuk mendirikan sekolah gratis khusus bagi anak-anak miskin. Tetapi sekolah tersebut dikelola secara tertib dengan peraturan ketat yang melibatkan peran orang tua.
sehingga tidak memberi peluang kepada anak-anak yang nakal itu untuk berbuat semau mereka. Mereka dididik oleh Mike Ridley, seorang guru profesional yang mengajar berbagai ilmu pengetahuan layaknya di pendidikan formal dan juga mengajak mereka untuk beribadah kepada Tuhan. Setelah beribadah kepada Tuhan di setiap hari Minggu, kemudian mereka diharuskan mempelajari Alkitab bersama Robert Rex. Maka lahirlah sekolah minggu ke dunia. Usaha gigi Robert Rex menyebarluaskan sekolah minggu di Inggris bukannya tanpa rintangan. Meskipun didukung oleh para pendeta dan masyarakat awam, tetapi rintangan juga didapat dari para pemimpin gereja dan penguasa yang justru merasa terancam. Karena usaha mendidik rakyat supaya bisa membaca dan menulis hanya akan membuat mereka menjadi semakin tidak puas dengan adanya penindasan serta kemiskinan. Oleh karena itu, para wakil dari pihak para pemimpin gereja dan penguasa meminta Perdana Menteri Inggris untuk membuat undang-undang yang melarang penyelenggaraan sekolah minggu. Jadi sekolah minggu sejatinya sudah mengalami pencobaan sejak masih bayi. Tetapi syukur kepada Tuhan, karena maksud dari orang-orang yang mementingkan diri sendiri itu gagal total. Karena sama sekali tidak mendapat dukungan dari Raja dan Ratu Inggris. Sebaliknya, justru hanya dalam kurun waktu 4 tahun, anggota sekolah minggu di Inggris berkembang pesat mencapai 250.000 buah. Dan pada saat Robert Rex meninggal dunia di tahun 1811 dalam usia 76 tahun, maka jumlah sekolah minggu yang tersebar di Inggris sudah mencapai 400.000 buah. Ternyata rintangan tidak menyebabkan sekolah minggu layu dan gugur, tetapi justru semakin sekar dan menjalar ke seluruh dunia. Sekarang saya yakin hampir tidak ada orang Kristen yang tidak mengenal sekolah minggu, dan sangat mungkin anak-anak mereka juga merupakan anggotanya. Tetapi patut disayangkan, masih ada juga para orang tua yang enggan membawa anak-anak ke sekolah minggu dan tanpa merasa bersalah membiarkan anak-anak absen mengikuti pendidikan rohani di sekolah minggu. Mungkin kita akan terkejut ketika menyadari bahwa kerap kali yang menjadi penghalang terbesar bagi anak-anak untuk datang kepada Tuhan Yesus Kristus justru berasal dari lingkungan dalam dan bukan dari luar. Pada zaman Tuhan Yesus Kristus, para muridnya lah yang maju sebagai penghalang. Pada zaman Robert Rex, para pemimpin gereja dan penguasa Inggris lah yang hadir sebagai penghalang. Dan pada zaman milenial saat ini, para orang tua lah yang tampil terdepan menjadi penghalang. Jelas merupakan suatu kemunduran dibanding zaman Robert Rex apabila para orang tua membiarkan anak-anak menonton berbagai acara di TV maupun di kanal YouTube kegemaran mereka, ketimbang mendorong dan mendisiplin mereka untuk ke sekolah minggu pada jam yang sama. Sehingga dengan demikian sejatinya baik secara langsung maupun tidak langsung, justru para orang tua lah yang menghalang-halangi anak-anak untuk datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, camkanlah, jangan menjadi penghalang. Biarkan anak-anak datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Biarkan. Sebagai penutup, marilah mengambil hikmah dari kisah nyata yang tragis tentang pengadilan seorang pemuda pembunuh yang dijatuhi hukuman mati dan yang mengejutkan hakim pengadilnya dengan menuntut kedua orang tuanya supaya dijatuhi hukuman yang sama berdasar alasan karena merekalah yang menyebabkan dirinya menjadi seorang pembunuh. Sang pemuda pembunuh tersebut dengan penuh kemarahan menyatakan bahwa gara-gara orang tuanya tidak peduli tentang pendidikan kerohaniannya dengan tidak membawanya ke sekolah minggu dan mengenalkannya kepada Tuhan Yesus Kristus lah,
yang kemudian menyebabkannya menjadi pribadi yang rusak dan jahat, sehingga akhirnya menjadi seorang pembunuh. Sahabat-sahabat Kristus, saya tidak tahu bagaimanakah akhir dari kisah nyata yang tragis tentang seorang pemuda pembunuh yang dengan penuh kemarahan menyalahkan kedua orang tuanya atas segala kejahatan yang dilakukannya. Tetapi kisah nyata yang tragis ini seharusnya mengingatkan para orang tua betapa serius dan juga sangat penting membawa anak-anak ke sekolah minggu untuk menerima pendidikan rohani dan bertumbuh di dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang dengan kasih bersabda, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Markus pasal 10 ayat 14 dan 15. Sahabat-sahabat Kristus, biarkan anak-anak itu datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Biarkan Tuhan Yesus Kristus memeluk anak-anak itu dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan Yesus Kristus meletakkan tangannya atas mereka untuk memberkati mereka. Sebab merekalah yang empunya kerajaan Allah.